pada saat otak seorang wanita hamil yang sedang diperiksa, ya, otaknya ini ada perubahan. Jadi Allah Ta'ala membuat otak perempuan ini unik, ya. Pada saat masih remaja, tetap otak jalurnya itu, jadi kan otak ini ada jalurnya ya Bu, ya, izin nih saya kasih lihat gambarnya, itu ada jalur tuh, di dalamnya juga ada jalur dia, ya, dia meliuk-liuk, ya. Pada saat remaja, liukannya liuk seorang perempuan, memang perempuan remaja, kemudian nanti masuk perempuan dewasa, ya. Yang unik pada saat nanti habis ijab kabul, Allah buat, ya, lajurnya itu yang di dalam otak berubah menjadi lajur seorang istri. Unik ya. Terus apa lagi? Pas waktu hamil pertama, ya, kemudian belum sempat tes kehamilan, jadi belum tahu hamil, tapi rahim sudah tahu bahwa ada calon manusia baru, otak perempuan dibuat lagi oleh Allah lajur yang siap untuk jadi ibu. Mungkin di antara kita ada yang waktu sebelum menikah agak tomboy gitu Bu? Ada Bu? Ya, terus ibu merasa apakah aku bisa jadi seorang ibu? Apakah bisa aku jadi seorang istri? Aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Ada yang begitu nggak Bu? Begitu juga anak-anak perempuan kita. Aku bisa nggak ya jadi istri? Aku bisa nggak ya jadi ibu? Nanti kalau anak-anakku cengeng, anak-anakku misalnya harus ganti pampers, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Itu juga dihantui kita pada saat usia-usia sebelum kita menikah. Anak sekarang juga begitu. Makanya anak sekarang saking ketakutannya, bisa nggak ya aku jadi ibu? Maka mereka ramai-ramai, ya, mencari faham yang sesuai dengan kekhawatiran mereka. Makanya mereka berniat kalau nanti nikah gak usah punya anak. Apa istilahnya sekarang? Free child. Padahal mereka tidak perlu takut, tidak perlu terlalu khawatir. Takut boleh, khawatir boleh, tidak perlu terlalu khawatir dan terlalu takut, karena Allah akan nanti merubah, ya, lajur di dalam otak ini untuk persiapan jadi seorang ibu. Itu keren banget ya, insya Allah. Nah, kemudian juga jangan heran juga nanti, ya, pada saat nanti kita jadi seorang ibu sudah melahirkan, unik juga otak perempuan yang habis melahirkan. Ada istilahnya di otak kita nih, otak perempuan, mommy brain, atau disebut juga dengan momnesia. Apa itu momnesia? Istilah untuk kondisi lupa pada ibu yang baru melahirkan. Kita baru melahirkan banyak lupanya, ya. Para ayah, mohon maaf ayah, itu bukan maunya ibu untuk melupakan ayah. Tapi baru melahirkan, ya, ternyata, tapi penelitiannya baru loh, ya, tahun-tahun 2000-an. Ada yang disebut nanti momnesia itu. Jadi otak kita nih, ya, Bu Isa cerita tentang otak secara populer saja ya, karena kalau terlalu detail nanti ibu bingung, ya. Dan saya yakin di sini ada teman-teman sejawat, ada teman-teman yang di dunia kesehatan pernah belajar anatomi. Kita tahu tentang otak, tetapi, ya, bahwa otak perempuan dirubah-rubah oleh Allah itu baru ilmunya tahun 2000-an. Ya, Bu Isa belajar otak itu tahun 87, karena waktu itu ya baru ada itu. Sekarang baru tahu kok. Oh, terus saya ingat-ingat lagi. 2006 itu saya sudah punya anak 5. Karena anak kelima 2005. 2006 baru tahu perempuan baru melahirkan ada momnesia, mommy brain, lupa. Saya baru ingat, pantesan ya, aku suka lupa. Taruh barang aja lupa. Siapa ibu yang masih ingat ya waktu ibu baru melahirkan sering lupaan? Iya nggak? Sekarang juga. Padahal udah nggak melahirkan. Kalau sekarang karena sudah masuk pralansia ya Bu, otaknya dibuat lain lagi oleh Allah. Jadi sedikit ya secara keilmuan ya, otak kita tuh di dalam itu ada lapisan putih dan lapisan abu-abu, ya. Lapisan abu-abu tuh agak di pinggir, di permukaan otak ini, di pinggir, di abu-abu. Gunanya untuk kontrol gerakan otot, ingatan dan emosi, ya. Nah, rupanya dan pengambilan keputusan. Makanya jangan heran ibu-ibu yang baru melahirkan tuh suka bingung mau ngambil keputusan. Ya, suaminya tanya, gimana Bun, gimana Umi, gimana Mama, terserah Abi, ya, terserah Ayah, terserah Papa, kan gitu. Padahal waktu sebelum melahirkan ibu-ibu yang ambil keputusan. Nah sekarang kita merasa kok aku susah ya ambil keputusan. Itu karena, ya, bagian abu-abu dari otak perempuan yang baru melahirkan berkurang. Jadi yang bertambah apa? Bagian putihnya. Ibu-ibu kelihatan gak sih? Bisa kelihatan sedikit ya. Kalau misalnya nggak kelihatan gambarnya, ibu bayangin aja, kan ibu punya otak kan?
Oh, yang abu-abu berkurang. Putihnya yang bertambah ya. Nah, jadi otak ibu ini jadi aktif, memangkas bagian abu-abu. Putih-putih ini memangkas bagian abu-abu dan akan menyebabkan ibu sering mengalami perubahan suasana perasaan dan menjadi pelupa. Makanya ada istilah baby blues. Selain hormon perempuan yang tadinya meninggi karena pada saat kita hamil tuh estrogen, progesteron, oksitosin naik, pas sudah melahirkan dia menurun, gitu. Orang sering bilang harusnya sebagai ibu pas lihat bayinya kan penuh kasih sayang ya. Iya. Tapi ada masa-masa pas kita lihat bayi kita itu bengong sendiri. Mau diapain ini bayinya? Dan ada ibu meninggalkan bayinya. Ada tuh meninggalkan bayinya. Itu tanda-tanda itu ibu terlalu capek. Ya. Kadang-kadang kita dengar di televisi seorang ya ibu meninggalkan seorang bayi ditemukan di tempat sampah kan gitu ya. Ya. Kita tidak bicara ini anak haram atau bukan, tetapi yang pasti adalah si ibu ini capek banget mikirin gimana ngurus bayi ini. Ya, karena tadi bagian abu-abunya menghilang ini, si ibu ini merasa perubahan suasana perasaan gitu. Ditambah lagi kalau tidak didukung suami. Ditambah lagi kalau nggak ada suaminya. Bisa paham ibu? Makanya kenapa mereka kayaknya kok tega banget ini ibu buang anaknya di tempat sampah ya. Masih mending kalau seorang ibu ini nih yang terlalu stres dan juga mungkin bapaknya tidak ada, dia taruhnya di depan pintu panti asuhan, itu masih mending. Ini di sampah. Karena kadang-kadang kita ada seperti ini ya. Bukan mau mengkambing hitamkan hormon, bukan, tetapi beginilah perempuan. Itu makanya mengapa Allah ya mendudukkan seorang wanita, seorang perempuan di Islam itu sangat terhormat. Karena begitu luar biasanya, hormon berubah, rahimnya berubah. Rahim kita waktu masih gadis bu, itu hanya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalkan tangan ibu, sebesar itu. Tapi setelah ibu melahirkan, waktu melahirkan dia membesar kayak balon. Setelah melahirkan mengecil tapi tidak bisa lagi sekepalan tangan. Dia pasti agak besar sedikit. Ya. Makanya ibu merasa kalau habis melahirkan anak satu, habis melahirkan, kenapa ya perut bagian bawah aku kenapa sih ya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Apalagi 5 kayak saya. Makanya ada budaya di Jawa, mungkin juga di daerah lain, ibu baru melahirkan macam-macam gayanya tuh supaya perutnya tidak bertonjol. Dikasih apa bu? Stagen. Dikasih apa lagi bu? Macam-macam ya, itu upaya, itu sebuah ikhtiar ya. Tapi seikhtiar apapun memang secara sunnatullah rahim yang sudah melebar sewaktu dia mengecil tidak mungkin sama seperti waktu sebelum menikah. Ya, paham ya bu ya? Iya. Itu nanti yang bersaksi ya di akhirat nanti bahwa seorang ibu ini pernah rahimnya dipinjam oleh Allah untuk menghadirkan manusia baru. Siapa yang manusia baru di rumahnya ada 5? Saya cari teman ini. Ada 6. Alhamdulillah, masya Allah. Senang nggak bu? Ibu merasa ya Allah, saya menyumbang manusia baru di dunia 6 orang. Ya, ada 7. Saya suka banget ibu, masya Allah 7. Saya senang begini-begini, nanya begini, walaupun waktu pertemuan lalu saya tanya juga, sengaja ya, supaya ibu rasa begitu, ya Allah. Karena begini, banyak ibu-ibu sekarang yang anaknya banyak malah mengeluh, aduh kebobolan Bu Aisyah. Apanya bobol bu? Itu hati-hati loh. Kalau kita bilang selalu kebobolan yang anak terakhir, itu anak terakhir kadang-kadang sedih. Berarti aku proses dari kebobolan. Karena kalau dalam pertandingan bola, kalau kebobolan dihujat setengah mati, bobol gawangnya. Padahal menghadirkan manusia baru itu luar biasa ya. Makanya masya Allah ada ibu 7 ya bu, masya Allah. Iya. Kalaupun sudah tidak ada tetap harus dihitung. Karena mereka sudah menanti di taman indah di alam barzah, masya Allah. Paham ya bu ya? Ya. 10 ada nggak? Atau lebih dari 7? Gak ada. Oh ya Allah. Ibu tadi yang 6 mana bu? Ya, ibu 7. Yang mana tadi ibu 7? Nanti saya kasih hadiah ya hari ibu ya. Ya, masya Allah. Sama ibu hamil tadi ya.
Iya. Yang empat, mana anak yang empat? Udah makin banyak ya. Ya sudah, saya doakan. Doa itu hadiah mana? Alhamdulillah, Masya Allah. Tiga, mana tiga? Oh, lebih banyak lagi, Masya Allah. Saya pernah bilang ya, anak tiga itu batas maksimal perusahaan. Karena lebih dari tiga ditanggung pribadi. Dua, ya Anandanya, oh lebih banyak lagi. Ini pasti oleh-oleh orde baru itu. Dua anak cukup. Ya, ada satu, Masya Allah, satu ini anak mahal ya Bu ya, anak ikhtiarnya, wallahu akbar ya. Tidak apa-apa Bu ya, berapapun anak yang lahir dari rahim ibu, ibu rahimnya pernah Allah pinjam untuk menghadirkan manusia baru. Mungkin juga ada ibu yang sempat hamil tapi belum sempat lagi anandanya lahir di dunia dan kemudian menghilang atau meninggal, baik baru 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya, tapi rahim ibu sudah dipinjam oleh Allah untuk itu dan harus disebut itu sudah anak. Karena banyak orang-orang menganggap nanti kita sebut anak kalau sudah di atas 4 bulan. Enggak Bu. Dan dunia kedokteran ini mengikuti sunnatullah, satu hari saja jadi dia embrio sudah disebut hamil dan itu sudah harus disebut. Makanya kami kalau tanya sama ibu-ibu, ibu ini kehamilan yang keberapa? Nggak pernah tanya ini anak keberapa ya, yang keempat Bu Aisyah misalnya. Baik, yang hidup baru kita bilang. Makanya di kedokteran selalu G4, walaupun mungkin 3 sudah tiada ya, pada saat 1 bulan kemudian gugur, 2 bulan gugur, tapi tetap harus disebut ya. Nah, baik, sekarang jadi untuk apa dong? Kenapa dibikin pelupa oleh Allah ya? Jadi yang putih-putihnya ini aktif, mangkas yang abu-abu untuk memberi jalan untuk ya kan otak itu tuh terjadi koneksi itu kayak gini kerja otak ya. Nih saya kasih lihat nih, koneksi itu kayak gini, ini namanya koneksi, tersambung-sambung kabelnya. Nah jadi otak kita nih waktu setelah melahirkan ya, ini yang bagian putih-putihnya dia melakukan koneksi, dia dorong yang abu-abu gitu ya. Untuk apa? Ternyata yang putih-putih, bagian putih pada otak seorang ibu yang baru melahirkan ini diperintahkan Allah untuk melindungi dan merawat bayinya. Jadi rupanya otak ibu itu fokus untuk memang ke bayi gitu. Walaupun sempat kadang-kadang kita bingung ini mau diapain bayinya. Makanya mengapa sekarang banyak sekali tuntunan-tuntunan untuk menjadi seorang ibu, bisa dilihat di mana saja. Tapi tentunya buat ibu-ibu muda, punten banget kalau ibunya atau ibu mertuanya kasih nasihat, dengar juga ya. Karena maaf sekali anak sekarang memang pintar, cerdas karena banyak sumber informasinya. Kadang bundanya bilang, "Nak, kasih minyak telon itu bayinya." Nggak usah lagi ibu. Dalam hati ibu-ibu apa? Ya Allah, padahal dia besar karena minyak telon. Tiba-tiba dia melarang cucu aku pakai minyak telon. Itu bikin sedih seorang ibu loh ya. Iya kan saja dulu. Iya Bu, kan iya aja dulu. Dipakai atau enggak ya terserah ibu-ibu muda itulah ya. Iya Bu, kita ya banyak manfaatnya sebetulnya. Tapi sekali lagi ada juga memang buat kita ibu-ibu yang menjadi ibu yang anaknya punya cucu dan juga menjadi mertua yang mantunya punya cucu ya. Memang banyak penelitian terbaru untuk tidak terlalu banyak memberikan apapun pada kulit bayi yang baru lahir karena sangat sensitif. Itu banyak penelitiannya. Dan kulit anak sekarang semakin sensitif. Kenapa? Lingkungan membuat tubuh manusia semakin sensitif ya. Dulu waktu kita punya anak itu karena kulit kita dulu tuh lebih kebal, lebih tebal, lebih kebal dan jarang alergi. Paham ya Bu? Nah, jadi kalau nanti kita sudah kasih masukan dan anak-anak muda yang baru melahirkan itu juga santun ngomongnya, "Iya Bu, terima kasih masukannya." Udah gitu aja, kenapa sih? Kita udah seneng tuh, walaupun nggak dipakai. Nggak usah juga, nggak bisa Ibu. Ada penelitian baru sekarang. Wah. Sumpah serapain loh. Jadi kadang-kadang seorang ibu sama mantu perempuannya berantem hanya gara-gara minyak telon ya. Nah dulu, pakai aja kata dulu waktu kamu bayi ibu pakaikan gurita. Sekarang nggak boleh ya. Perkembangan
hepar jantung, tidak boleh ada yang menahan, ya. Iya. Nah, ibu-ibu muda, mohonlah, ini mungkin ada ibu-ibu muda hadir di sini ya. Dengarkan saja. Oh iya ya Bu, iya. Ibu juga jangan maksa. Pakai gurita, pakai gurita. Ini biar anget kan Ibu. Nanti ada aja alasannya, biar anget lah, biar ramping lah, biar nanti nggak megang. Apanya? Enggak tuh, kata Bu Vera nggak bodong, umbilikusnya. Kalau dia zaman dulu dikasih apa Bu? Koin. Kita nih yang tadinya ibu bijaksana, perempuan bijaksana, kalau tersinggung langsung sombong. Baru juga satu. Wah. 7. Itu memang gitu perempuan ini. Pokoknya jangan diserang lah perempuan itu. Kita langsung ya, dan akhirnya jasa-jasa kita yang harusnya sudah tidak usah disebut, sebut semua. Dulu kamu, dulu. Baik, nah sekarang karena putih-putihnya melebar ini, balas sebetulnya bukan habis melahirkan, pada saat masa hamil sudah mulai melebar dia, seret ya. Itu membuat ibu menjadi lebih protektif, ya. Jadi selama kehamilan, sebagian otak ibu mengatur ulang dirinya sendiri untuk satu, mendeteksi bahaya, khususnya untuk bayi. Dan kalau ini bukan anak pertama, maka juga ibu tuh langsung mendeteksi bahaya untuk anak-anak yang lain, yang di kakak-kakaknya ini, ya. Kemudian apa? Waspadaannya tambah kuat terhadap ancaman, terutama di trimester kedua dan ketiga, ya. Bulan ke-6, bulan ke-9, itu semakin ibu-ibu tuh ya jaga banget ya, ya. Kemudian nanti otak juga membangun sinaps baru untuk beradaptasi menjadi ibu yang melindungi anak-anaknya. Ini yang tadi Bu Isa bilang, pada saat seorang perempuan jadi ibu, nggak usah takut banget nggak bisa ngapa-ngapain terhadap anak. Ini akan terjadi, dia ngatur ulang nih otak ini gitu, ya, ngatur ulang. Nah, dan tentunya perubahan otak pada ibu tidak akan hilang, dia menetap. Sehingga nanti pada anak kedua ya sudah biasa, anak ketiga, keempat dan sebagainya ya. Jadi meski si kecil sudah tidak bayi lagi, perubahan pada otak ibu ini tidak akan menghilang begitu saja. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah 2 tahun pasca persalinan, para ibu tidak mendapatkan kembali materi abu-abu yang hilang selama kehamilan ya. Inilah makanya mengapa perlu bantuan ayah untuk hal-hal yang kaitannya tadi ya, koordinasi otot. Ayah karena tidak hamil dan tidak melahirkan, otot ayah tetap kuat untuk melindungi istrinya, ya Bu. Itu perlu juga perlindungan ayah untuk keamanan diri, keamanan rumah, keamanan ekonomi, keamanan pikiran, keamanan perasaan. Itu memang ayah. Maka kalau ada orang bilang, saya sih nggak perlu laki-laki ya, saya juga bisa hidup, laki-laki usah. Ada perempuan yang begitu. Dalam hati saya, oh dia belum kerumil.